Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Di video kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya waktu tes awal ya sebelum masuk PTJ IAC. Jadi itu tesnya ada 2 hari. Saya kan waktu itu masih sekolah, masih SMK di Semarang. Itu seleksinya di SMK 7 Semarang, sekolahnya depan sekolah saya itu. Di tes itu yang pertama kali dilakukan, kita kan bawa form dari sekolahan, dari BKK masing-masing yang dikasih, nanti dibawa diisi, udah harus diisi data diri kita sama surat izin persetujuan dari orang tua. Itu dibawa waktu awal seleksi di hari pertama. Kemudian untuk tes yang awal di pas waktu udah kumpul semua itu, jadi kan itu satu Semarang tempat tesnya di situ. Soalnya kan PTJIC kan emang kerjasamanya sama SMK tertentu yang udah mitra dengan PTJIC. Jadi di Semarang tesnya di situ. Kemudian untuk tes awal itu yang pertama tes fisik. Tes fisik itu ya kayak tinggi badan, berat badan. Saat itu untuk tinggi badan berapa ya? Kayaknya minimal 163 di seleksi saya waktu itu. Kurang lebih 163 itu. Kalau untuk berat ya idealnya kan dikurangin 110 ya. Dikurangin, harusnya hasilnya 110 itu. Di Google ada kok untuk mencari berat badan yang ideal. Itu kemudian tes buta warna sama tes mata. Tes matanya jadi kan ada 2 itu. Yang pertama itu tes mata. Tes mata kan ada yang pakai huruf sama ada yang lingkaran yang berlubang kayak gitu. Nah kalau PTJIC itu dulu tesnya pakai lingkaran yang berlubang itu. Jadi satu mata ya masih sama sih, satu mata ditutup, satunya ngeliat, nanti gantian. Itu harus nebak di mana lingkaran itu yang ada lubangnya. Nanti pakai tangan diarahin, misal ke kanan berarti harus tangan kanan, kemudian kalau ke kiri harus tangan kiri, kalau ke bawah ya harus ke bawah, kalau agak serong kanan atau serong kiri ya nyesuaiin tangannya. Itu untuk tes mata. Kalau tes mata mungkin dari masing-masing kita ya, pribadi kita masing-masing kan kayak gitu, nggak bisa disamaratain untuk kesehatan dari mata. Kemudian juga untuk tes buta warna, kalau tes buta warna mungkin udah pada banyak yang tahu ya. Tes buta warna yang masih yang gampang-gampang sih, kalau yang nggak parah tetap pasti bisa kalau tes buta warna. Setelah tes buta warna kemudian itu kan rekrutmennya banyak ya dari beberapa sekolah di Semarang, jadi waktunya agak lama. Setelah itu istirahat sebentar, masuk yang kedua itu mulai yang tes tertulis, psikotes atau psikologi tes. Untuk tes tertulis itu ya tes masih yang tes dasar sih, tes matematika dasar. Kemudian tes verbal itu kayak mungkin sinonim, antonim kata kayak gitu masih yang dasar lah. Untuk tes seperti itu kalau saran dari saya sih itu juga masing-masing dari pribadi kita ya, itu sebenarnya kan masih dasar, cuman kita harus yang lebih teliti aja sih. Untuk tips dari saya ya, sebelumnya malamnya mungkin harus banyakin istirahat. Kemudian untuk yang kayak tes antonim itu kan masih gampang. Terus kalau yang tes matematika dasar itu juga sebenarnya lumayan gampang lah. Itu kan kayak deret angka, terus kemudian kayak seri-seri angka, seri huruf gitu aja sih. Jadi masih gampang lah untuk tes tertulis kayak gitu. Tapi di situ juga banyak teman-teman saya dulu yang mungkin belum rezekinya, jadi belum lolos. Itu banyak dari teman-teman saya. Kalau dari saya sih dulu ngerjainnya cuman gimana ya, yang misal soal yang agak susah saya langsung lewatin lah. Diusahain kan, itu kan pakai waktu, ada waktunya. Diusahain manfaatin waktu. Kalau memang kurang paham atau nggak ngerti atau nggak yakin, ya udah lewatin aja dulu. Kerjain yang bisa biar poinnya kan lebih banyak. Jadi walaupun kita nungguin di satu soal, kalau emang kita nggak bisa terus kita ngisi salah ya percuma aja. Mending daripada yang nggak yakin langsung aja lewatin lah yang gampang-gampang dulu yang dikerjain.
Mungkin kalau masih ada waktu diulang lagi yang belum keisi tadi. Itu aja kalau dari tes tertulis. Itu udah diumumin, kemudian udah alhamdulillah lolos. Setelah itu lanjut di pagi harinya. Di pagi hari itu tesnya langsung interview. Itu kalau interview yang kemarin di video sebelumnya udah saya jelasin sedikit ya, untuk tips-tips dari saya, pengalaman saya waktu interview. Untuk interview saya terangin sedikit lagi lah. Tes interview itu ya kayak normalnya kita interview perusahaan, interview kerja lah. Masih pertanyaan-pertanyaan yang dasar. Ya intinya si pewawancara itu pengen tahu kepribadian kita, pengen tahu kehidupan kita gimana, kita orangnya apakah kita bisa cocok nantinya kita berangkat ke Jepang, kerja di Jepang ini. Kayak gitu aja. Sama yang terakhir itu yang tes fisiknya itu tes push up itu ya. Kalau yang cewek kayaknya ada apa enggak, kayaknya ada sih, tapi kalau yang cowok pasti ada. Itu untuk tes fisik yang push up itu ya diusahain manfaatin waktu sekuatnya kita, sebisanya kita. Nah untuk di video ini juga saya mungkin lampirin lah nanti gambar tentang tes-tes yang saya laluin di awal seleksi dulu. Sama kemarin juga ada yang nanya ke saya, DM ke saya tentang lembaga saya. Lembaga saya kan tentang dana ya, langsung tentang dana. Kalau dari lembaga saya kan itu memang sistemnya ditalangin, dipinjemin. Jadi nanti kita di sini itu ya nyisain dari tabungan kita, dari rekening kita di sinilah nanti dipotong otomatis. Itu benar-benar dananya dipinjemin, cuman kita ngeluarin biaya waktu pelatihan aja lah, waktu pelatihan sama transport kita, atau mungkin syarat-syarat atau alat-alat yang kita butuhin. Nah untuk di lembaga lain saya juga kurang paham sistem dananya gimana. Jadi kalau ada yang nanyain ya mungkin saya cuma bisa jelasin dari lembaga saya. Kalau dari lembaga lain mungkin kalau secara umum dari teman-teman saya, kan saya juga punya teman-teman yang emang dari lembaga lain. Ada yang juga dipinjemin tapi nggak 100%. Ada juga yang benar-benar dana pribadi tapi sistemnya ada yang bayar di awal, ada yang bayar di akhir. Itu berbeda-beda. Jadi saya kurang bisa mastiin kalau untuk lembaga-lembaga lain. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang pengen ditanyain lagi, nggak apa-apa, langsung aja DM ke Instagram saya. Pasti saya jawab, saya sempetin jawab. Udah itu aja, nanti mungkin saya buatin video-video lagi yang lain agar bisa membantu yang emang pengen ke Jepang seperti saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.